Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada Bapak, anak-anak Bapak yang lain. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Dan hari ini adalah pembelajaran ke-12. Ya, kita presentasi kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 tadi harus mempersiapkan siapa hostnya ataupun siapa moderatornya, kemudian menyampaikan slide-nya, permasalahannya sebagai narasumber, ya, kemudian ditampung dulu ya setelah dilaksanakan menerangkan pencerahan slide-nya tadi, maka dipersilakan audien menanya. Jadi di masing-masing kelompok 1 sampai 1, 3, 4, 5 ada wakilnya yang bertanya. Jangan tak ada sampai wakilnya yang bertanya. Nah, jadi kita persilakan kelompok 2. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami ucapkan atas waktu dan kesempatannya kepada kami kelompok 2. Buat teman saya, Nopi bisa di-share slide-nya. Nop. Ya, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan. Yang saya hormati Bapak dosen kami, pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Hai. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertemakan di sini kasus korupsi 8 miliar di RSUD Bangkinang, yang dimana nama kelompoknya ada saya, Rebicon Sata Tumanggar, Nopiani Wau, Oktaviani Sinambela, Patrick Leo Manurung, Jerry Muller, dan Anissa Simanung Khalid. Baik, kepada teman-teman kami persilakan untuk membacakan slide-nya masing-masing. Terima kasih. Baik, buat teman kami. Oke, boleh. Baiklah teman-teman, selamat malam semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai 8 miliar rumah sakit umum daerah Bangkinang. Menurut Robert Klitgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, ataupun melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Selanjutnya pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkayakan diri sendiri, orang lain, ataupun korupsi yang berakibat merugikan negara ataupun perekonomian negara. Oke, studi kasus kami yaitu mengenai 2 tersangka korupsi rumah sakit umum daerah Bangkinang ditahan, yaitu dengan kerugian negara 8 miliar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan untuk membacakan hasil presentasi kami. Waktu, lokasi, dan pemeriksaan tersangka. Pemantauan di Kejati. Keduanya keluar dari ruangan pemeriksaan pada Kamis malam 12 November 2021 sekitar pukul 18.30. Keduanya mengenakan pantun orange bertuliskan tahanan korupsi. Tersangka inisial RH dan MY. Keduanya merupakan tersangka korupsi pembangunan ruangan instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bangkinang. MY dalam proyek 46 miliar pada tahun 2019 ini merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara tersangka kedua merupakan leader manajer konstruksi. Baiklah, selanjutnya akan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya kronologis kejadian. Trijoko menjelaskan, Pak, boleh di ini sebentar nggak Pak? Lagi azan Pak. Iya. Hah? Iya. Kronologis kejadian. Trijoko menjelaskan pembangunan RSUD Bangkinang dilaksanakan oleh PT Gua selaku pemenang lelang. Perusahaan ini diduga pinjam bendera untuk mendapatkan proyek tersebut. Adapun selaku manajemen konstruksi dilaksanakan oleh PT FFK. Sesuai kontrak, proyek dimulai pada 17 Mei 2019 dan berakhir 22 Desember 2021. Hingga tanggal itu pengerjaan ini tidak selesai sehingga dilakukan adendum selama 90 hari kalender atau sampai 22 Maret 2020. Namun pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan, kata Trijoko. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli fisik, terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia, di antaranya kamar mandi, lift, dan beberapa ruangan lainnya. Banyak pekerjaan tidak sesuai dan banyak pekerjaan tidak sesuai spek dan banyak yang tidak terpasang, kata Trijoko. Hingga kini bangunan di Jalan Lingkar Bangkinang ini tidak bisa dipakai masyarakat. Selain belum serah terima, bangunan tidak mampu dipekerjakan oleh kontraktor. Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dari BPKP, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 8 miliar 45 juta 31.000 sekian, kata Trijoko. Selanjutnya, menurut asisten pidana khusus Kejati Riau Trijoko, perbuatan keduanya adalah korupsi. RSUD Bangkinang telah merugikan negara sebesar 8 miliar lebih. Keduanya diduga tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga bangunan tidak selesai. Pembangunan ruangan inap di RSUD ini merupakan tahap ketiga, kata Trijoko didampingi asisten Trejen Kejati Riau Raharjo Budi Krisnanto. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya melanjutkan tindakan. Keduanya sebelum ditahan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejati Riau, mengingat ancaman pidananya 5 tahun penjara dan merupakan hak penyidik. Keduanya langsung ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya akan saya bacakan kesimpulannya. Dalam kasus korupsi di atas dapat dikategorikan jenis korupsi merugikan keuangan negara dan perbuatan curang. Kasus ini melanggar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tipikor. Pasal 2 Ayat 1 mengancam sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman satu kelompok saya apresiasi. Demikian presentasi dari kelompok 2.
Jikalau ada nih saran atau masukan atau yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 3, 4, dan 5, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Boleh bertanya Bang dari kelompok 1? Bisa Bu Boleh Siti. Kak? Boleh Kak? Tadi kan itu dijelaskan pembangunan rumah sakit ya. Iya Bu Siti. Iya Bu Siti. Sakit. Nah, itu kan uangnya itu dari pribadi rumah sakit atau memang dari negara gitu? Udah gitu dia Terima kasih. korupsinya pribadi atau memang sudah sekelompok yang mengambil partai untuk mengerjakan rumah sakit itu gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti. Kami akan langsung menjawab ya. Di pertanyaan Ibu Siti, yang pertanyaannya itu apa tadi, bisa di reminder Kak? Dia korupsinya itu perorangan, kan tadi dibaca kayaknya sepertinya dari satu pengambilan suatu partai per gitu ya untuk membangun RUD-nya itu. Itu korupsinya dia sendiri atau memang udah dari kontraktornya itu gitu loh yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Nah, buat Pak Petri, bisa menjawab ya Pak Petri? Oke, sebentar ya Pak ya. Bu Siti ya, pertanyaan tadi perorangan atau per kelompok gitu Ibu ya? Ya dari masalah RSUD-nya itu tadi. Oh, menurut data yang kami ambil tadi itu Bu, itu kan ada dua pelaku di situ Bu. Satu kepala ininya sama satu lagi manajemen konstruksinya gitu. Kalau bisa dilihat sih itu bisa saja sih kerjasama antara mereka berdua sih Ibu. Kalau masalah kasusnya Ibu ya. Terus kalau kontraktornya gitu. iya, antara kepala proyek manajemen konstruksinya sama kepala rumah sakit RSUD tersebut itu. Nah, terus kalau misalnya Sedikit menambahkan ya Bang Petri ya. Oke, boleh. Oke. Menurut saya itu adalah permainan antara orang kontraktornya dengan bagian pemerintahannya gitulah, bagian rumah sakitnya, karena pasti di pemerintah di rumah sakit itu kan saya melakukan perbaikan gitu ya, pasti PIC-nya ada yang ditunjuk. Nah, si pelaku korupsi inilah yang PIC yang ditunjuk. Nah, dia mencari beberapa vendor yang bisa memainkan uang dana tersebut dengan cara satu, mengurangi komponen-komponen dari fasilitas yang akan dibangun gitu. Jadi uang yang dikurangin itu dikorupsi mereka gitu. Ya kira-kira begitulah Ibu jawaban saya sama Jerry, hampir-hampir mirip. Baik. Intinya kedua pihak ada hubungan gitu untuk melakukan tindakan korupsi ini gitu. Terus yang dikorupsi ini bukan uang ini ya, bukan pembangunan dari pihak rumah sakit, bukan, tetapi ini dikorupsi dari uang APBD daerah gitu, karena kan di RSUD gitu. Iya, rumah sakit daerah gitu ya, berarti dari rumah sakit daerah, berarti kan dananya itu kan diambil atau diberikan sama pihak ke pihak rumah sakit oleh pemerintah daerah setempat gitu. Kira-kira begitu Ibu. Oke, makasih jawabannya. Jelas Bu jawabannya Bu? Ya, jelas. Oke Bu, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, adakah masih bertanya? Bang, saya boleh bertanya? Saya. Baik. Ladies first, Erika, kakak Erika duluan tadi. Iya, dari kelompok 1 Bang. Oke Kak Erika, dipersilahkan waktu dan tempat. Bang, itu kan tadi ada dibilang dia ditangkap dan dihukum 5 tahun penjara kan? Oke. Nah, pertanyaan saya itu hanya dihukum 5 tahun penjara atau mereka juga disuruh denda senilai uang yang mereka korupsi tadi, Bang? Ada disuruh bayar dendanya atau hanya di penjara saja? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Erika.
Sebentar Kak ya, inikan dulu kami cari dulu jawaban. Sebentar, mau ditunggu Kak ya. Masih boleh bertanya, Bang? Tunggu Bang, satu pertanyaan dulu Bang, baru kita kipas pertanyaan ini, baru nanti kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bang ya. Mau ditunggu ya Bang. Oke, siap. Kita buat berapa pertanyaan ini Pak, bisa Pak? Sampai 3 ya Pak ya, minimal Pak ya. Ya, pokoknya wakil 1, 3, 4, 5. Nah, ini Pak, tadi wakil 1 ada 2 orang nih Pak. Ya udah, nanti yang 3 lah. Nggak apa-apa. Ya, berarti pertanyaan Kak Erika ini kita cancel gitu Pak, apa gimana nih? Udah lewat, udah nggak apa-apa, udah lewat. Nggak apa-apa ya Pak, tetap kita jawab ini Pak ya. Ya, udah jawab kan. Oke, berarti nanti untuk selanjutnya kelompok 1 nggak bisa lagi bertanya gitu Pak? Enggak, 3. Dipersilakan ya setelah pertanyaan Kak Erika kami jawab, kelompok 3, 4, 5 nanti ngasih pertanyaan. Terima kasih. Siap, Bang. Oke, makasih Bang Amadi, terbaik. Bapak Jerry, Bapak Robinson, Kak Nopi, mohon pertanyaannya segera dijawab. Thank you. Baik, terima kasih ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Erika ya. Yang pertanyaan itu, apakah kasus tersebut yang dilanggar oleh Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Di sini kedua tersangka tersebut akan dijerat pidana 5 tahun penjara dan dikenakan sanksi juga denda begitu. Karena sesuai dengan perundang-undangan yang telah tertera, itu yang namanya orang yang melakukan sebuah tindakan korupsi akan dilakukan tindakan pidana baik penjara dan dikenakan sanksi dan membayar kerugian yang telah ditimbulkan begitu Kak Erika. Oh, berarti disuruh bayar juga ya, Bang? Iya, tentu pasti. Pasti suruh denda gitu, karena penjara aja mungkin tidak cukup sama mereka. Soalnya kan hukum di Indonesia ini orang yang korupsi itu sedikit gitu penjaranya. Hukuman penjaranya cuma sedikit gitu loh. Jadi mungkin bisa ditambah dengan denda, bisa saja seperti itu. Gitu kira-kira. Itu dendanya semua atau separuhnya gitu, Bang? Itu kalau bisa dijawab sih dari ininya pihak tergantung dari pihak hakim atau gimana nya Mbak, gimana prosesnya nanti gitu. Karena prosesnya ini masih berlanjut gitu loh. Data yang kami ambil ini data yang masih berlanjut, hukuman apanya, proses korupsinya gitu loh. Yang terbaru lah istilahnya gitu. Iya benar, karena sampai saat ini sesuai dengan data yang kami ambil nih dari situsnya ini kasusnya ini masih berlanjut begitu. Jadi untuk sementara waktu kasus ini masih ditindaklanjuti oleh pihak tertentu begitu Kak Erika. Oh, iya, Bang. Makasih Bang informasinya. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain kelompok 3, 4, 5 dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Kelompok 4. Saya Bang Madi Bang dari kelompok 5. Kelompok 4 siapa tadi? Bang Putra, Madi dari kelompok 5. Oke, saya pilih ya saya pilih kelompok 4 lah, Bang Putra. Mohon maaf ya Bang Madi, tadi Bang Putra udah mau ini Bang Madi. Dipersilakan waktunya Bang Putra. Mohon maaf, Oke, Bang Madi. makasih Bang Patrick. Siap Ketua. Nah, ini mau tanya, ini kan bagaimana cara mengatasi kerugian negara tersebut? Misalnya apalagi kasus korupsinya dengan minimal yang cukup besar, yaitu sampai 8 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Dan siapa yang akan bertanggung jawab menangani kerugian tersebut? Itu Bang. Baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Bang Putra, bagus sekali. Sebentar ya Bang ya, mohon ditunggu Bang jawabannya. Thank you. Thank you Bang. Kak Nopi, Kak Anissa, Kak Okti, dipersilakan Kak Nopi, Kak Okti untuk menjawab.
Sekali lagi tolong dulu Putra. Pertanyaannya, dengar lagi semua. Baik, mohon Iya, Pak. diulangi pertanyaannya Pak Putra Firdaus. Ya, baik, Pak. Ini bagaimana cara mengatasi kerugian negara tersebut, misalnya apabila kasus korupsi dengan nominal yang cukup besar seperti 8 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang itu, dan siapa yang akan bertanggung jawab dan menangani kerugian tersebut? Itu. Baik, terima kasih Pak Putra Firdaus. Di sini saya akan mencoba menjawab dan nanti juga bisa ditambahi oleh rekan-rekan saya. Di sini yang bertanggung jawab atas kejadian yang tidak terpuji tersebut itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Yang namanya tindakan korupsi yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan oleh tersangka begitu. Yang pertama, beliau harus menjalani hukuman seperti yang tertera di slide tadi 5 tahun. Dan kerugian yang sudah ditimbulkan yang tidak sesuai dengan pencapaian dilakukan oleh kontraktor tadi atau tersangka itu akan diganti rugi oleh beliau begitu. Sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku begitu Pak Firdaus. Buat teman-teman Ibu Nopi, Pak Petri ya mau ditambahkan silahkan. Oke, saya izin menambahkan ya Pak Firdaus. Untuk masalah menanggung kerugian itu tentu itu adalah si tersangka gitu loh. Tapi untuk menjatuhi untuk sanksi denda itu kita belum tahu Pak, karena secara ini ya, secara ininya lah formalnya itu hukum Indonesia mengenai korupsi itu nggak transparan gitu. Kita nggak tahu gitu hukum korupsi untuk para koruptor itu kita belum tahu. Bisa saja 8 miliar yang 8 miliar yang dikorupsi tapi dendanya bisa saja nanti sekitar 200 juta, paling ini 1 M, sekitar segitulah. Tapi kalau misalnya yang tadi Bapak bilang pertanyaannya yang menanggung itu adalah si tersangka tersendiri gitu. Kira-kira begitu Pak. Tapi kalau untuk proses berlanjutnya nanti ini rumah sakit, palingan jatuh nanti dia ke bagian kepala daerah atau enggak ke Pemdanya gitu untuk melanjutkan pembangunan rumah sakitnya gitu. Kira-kira begitu Pak Firdaus. Bisa dimengerti Pak Firdaus? Izin menambahkan? Ya. Iya, saya mau menambahkan aja untuk mengatasi kerugian negara tersebut bisa jadi dari tersangka tersendiri ataupun yang dia yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang disimpan lah istilahnya. Terus bila tersangka tidak tangani mengenai kerugian keuangan negara tersebut, bisa jadi biasanya ada pihak tertentu yang akan bertanggung jawab yang menyebabkan hasil dari kerugian tersebut. Di antaranya nanti biasanya dari pihak rumah sakitnya tersendiri atau pihak pemerintahnya tersendiri, gitulah. Terima kasih. Bagaimana Bapak Putra Firdaus? Apakah jawabannya cukup dimengerti? Cukup Pak. Cukup Pak ya. Oke. Dibalikkan ke Bapak Robinson selaku moderator. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari Pak Putra Firdaus dan teman-teman semua yang ikut berperan dalam menjawab. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman dan atau audiens untuk yang mau bertanya dari kelompok lain. Saya Bang dari kelompok 5. Pak Madi ya. Baik Pak Madi. Ya, silakan Pak Madi. Kami persilakan dengan segala hormat Pak. Anja. Terima kasih Bang. Jadi gini, ini kan kasus korupsinya di sektor kesehatan ya kan Bang? Iya benar. Ya. Nah, menurut kelompok Abang nih, bagaimana sih cara penanganan yang tepat untuk mengatasi serta meminimalisir
korupsi di sektor kesehatan, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Pak Madi. Saya reminder lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengurangi atau bahkan menghabiskan korupsi yang terjadi seperti contoh yang kami bawakan ini ya Pak ya? Iya Bang, khususnya di sektor kesehatan ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab langsung ya pertanyaan dari Pak Madi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama itu menurut pembelajaran yang setelah disampaikan oleh Pak dosen pengampu mata kuliah anti korupsi ya. Yang pertama itu tingkat pendidikan. Itu faktor utama, pendidikan. Yang dimana pendidikan itu harus memang dilatih, yang namanya itu berperan penting, itu harus didampingi oleh mata kuliah seperti ini. Ini salah satu langkah-langkah untuk mengingatkan mulai dari sekarang ini untuk mengerti arti dari korupsi begitu. Terus faktor seterusnya itu menekankan atau mengancam kepada pihak-pihak yang ada begitu. Contohnya pihak yang ingin melakukan begitu tapi belum sempat melakukan, itu memang harus ditekankan bahwa sebelum melakukan sebuah borongan lah yang dikategorikan seperti di dinas kesehatan tadi ya. Itu memang harus ditekankan kepada pihak-pihak kontraktor lah contohnya yang mau memborong begitu. Itu apabila terjadi yang namanya kerugian seperti contoh yang akan bawakan ini, itu akan dikenakan sanksi dan pidana begitu. Itu saja sih kalau menurut saya. Faktor yang terpenting itu adalah pengetahuan begitu. Terima kasih Pak Madi. Sedikit menambah Pak Madi, faktor pengetahuan memang sangat penting, itu faktor yang, tapi faktor pendukung itu seperti diperjelas lagi gitu. Hukum itu harus transparan gitu untuk semua kejahatan yang diperbuat gitu, baik itu korupsi, baik itu tindakan-tindakan yang menyelewenang lah gitu, yang terkait kasus apapun gitu loh. Itu harus transparan gitu, jangan ditutup-tutupin. Itu sih menurut saya pribadi ya, saya sih menyayangkan itu aja. Cuman kita ya Indonesia ini belum bisa untuk seperti itu gitu loh, karena masih ada tikus-tikus di dalamnya yang istilahnya masih ikut campur dalam pembuatan pembuatan hukum ini gitu loh, pembuatan undang-undang ini gitu loh. Belum ada yang saya tahu hukum mengenai korupsi itu transparan, belum ada gitu loh. Cuman itu aja sih. Thank you. Penambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Contohnya, ya saya tambah sedikit lagi. Ini apalagi di bagian kesehatan begitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pedre tadi, itu memang hukum itu harus transparan. Terkhusus itu di bagian kesehatan begitu. Seperti yang dicantumkan oleh Pak Pedre tadi. Terima kasih Pak Madi. Oke Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Ya Bang, izin Bang dari kelompok 3 Bang. Baik Pak Khairul ya. Pak Khairul dari kelompok berapa Pak Khairul? Kelompok 3 Bang. Kelompok 3. Baik, kami persilakan pada Bapak Khairul. Ya izin Bang. Kemarin itu yang nangkep tuh dari pihak KPK atau kejaksaan Bang. Dan apa pandangan kelompok Abang ketika si tersangka ini tidak dituntut maksimal sesuai dengan pasal yang dituntut oleh jaksa? Itu sih pandangan kelompok Abang itulah. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Pak Khairul. Mohon maaf Pak, sebelumnya bisa di-reminder atau diulang satu kali lagi Pak, biar kita simak lagi karena kurang jelas tadi Pak. Oke. Kemarin yang nangkep itu dari pihak kejaksaan atau KPK ya Bang ya. Yang pertama. Terus yang kedua terkait nanti di ujung waktu persidangan ketika para tersangka tidak dituntut sesuai dengan tidak dituntut maksimal sesuai dengan pasal yang tadi itu kan 5 tahun maksimalnya Bang ya. Iya, benar sesuai dengan undang-undang. Iya. Bagaimana pandangan dari kelompok Abang?
Baik, terima kasih Pak Karul. Beri kami waktu sedikit ya untuk merangkumkan. Buat teman-teman, Pak Jerry dan lain-lain bisa menambahi atau menjawab langsung begitu. Sebelumnya izin Pak, karena kalau yang bisa nangkep di Indonesia itu ada 3 ya Pak ya. Ada Baris Krim Polri, Kejaksaan, sama KPK. Izin Pak, Ya, tanya. benar. Saya ingin menjawab yang menangkap tersangka dari Kejaksaan Tinggi Riau yang menangani kasus ini. Oke, dari Kejaksaan ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih dari Kak Alfi. Saya akan menambahi. Oke, Iya. Boleh bang, abang Luan aja, abang Luan. waktunya lah, tutup aja. Waktunya udah mau habis, nanti lama-lama mati sendiri. Bukan kita. Oke, tutup dulu. Dia tutup aja nih Pak. Iya. Jadi udah selesai Pak. Iya, tutup. Baik, terima kasih buat teman-teman. Karena berhubung waktu kita terbatas, mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat mengajukan pertanyaan. Jika ada yang kurang nanti bisa ditanyakan atau langsung dijapri ke nomor di bawah ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak. Kami persilahkan lagi kepada Bapak kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita ya melihat tadi presentasi kelompok 2. Jadi yang masih kurang itu slide-nya. Ya janganlah slide-nya itu ya yang namanya slide, pointer-pointer yang penting sajalah yang dimasukkan. Ya, jadi jangan semua yang penting-penting saja macam slide saya kemarin tuh. Ya, kalau misalnya nggak bisa diringkas, ya terpaksalah dibuat. Tapi sebaiknya ya kalau namanya slide itu adalah pointer-pointer yang paling penting saja. Ya, itu pertama. Kemudian ini kan kasusnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu kan dia perbuatan curang. Ya, perbuatan curang, ya, spek-spek sudah ditentukan, ya tidak dikerjakannya semua, sehingga merugikan keuangan negara. Jadi yang ditanyakan CCT itu, ya itu uang daerah, pemerintah daerah, karena rumah sakit umum daerah itu kan milik Pemda. Nah, di Pemda itu kan keuangannya dari kita juga, dari pajak-pajak juga. Ya, jadi kan merugikan keuangan negara dianya. Kemudian si Erika, denda apa saja, ya apa? Jadi denda itu dilakukan, ya udah standar dia dendanya. Ya, jadi kerugian negara tadi di mana bisa diganti? Ya aset-asetnya itu, ya aset-asetnya itu dikumpuli, ya di mana aset-asetnya dikumpuli, ya kalau nggak cukup, ya digantilah dengan hukuman penjara. Ya itu jadi yang dirugikan negara, yang mengganti adalah orang-orang yang korupsi tadi. Ya itu ya pertanyaan si Putra, sama siapa yang dirugikan ya negara. Jadi bagaimana mengatasi kerugian tersebut? Ya itu tadi seperti aset-asetnya lah yang dirampas oleh negara. Maka kita lihat KPK berulang kali merampas aset-asetnya dan dilelang kembali kepada masyarakat. Dan uangnya nanti di store ke kas negara. Ya, jadi kalau si Madi menanya ini bagaimana minimalisir ya korupsi ya di bidang kesehatan, itu ya harus tender, ya harus proyek itu lelang itu secara terbuka, transparan. Ya, jangan ditutup-tutupi pelelangan itu. Ya, jadi transparan dia, semuanya bisa ikut. Itulah dia. Jadi kebocoran itu ya yang terjadi ya bisa diminimize ya dengan lelang-lelang tadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
lelang itu pakai e-katalog. Sekarang kan sudah ada e-katalog. Ya, jadi tidak lagi dengan HPS harga perkiraan sendiri. Kita bisa langsung ke e-katalog yang namanya. Ya. Jadi si Herol nanya, kenapa tidak dituntut maksimal? Ya. Jadi kan kalau dalam tuntutan itu kan ada batas maksimalnya dalam undang-undang tadi. Jadi kalau batas maksimal itu, penuntutan batas maksimal itu ada beberapa poin-poin yang harus dipenuhi. Nah, kalau dia seseorang itu dia terbuka, jujur, tidak menutup-nutupi, tidak mempersulit pemeriksaan, ya itu terlepaslah dia dari tuntutan maksimal. Tapi sangat jarang sekali di Indonesia ini dituntut secara maksimal. Oke, terima kasih kelompok 2, ya sangat bagus sekali. Mari kita upload kelompok 2. Terima kasih Pak buat ininya Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada minggu depan dengan kelompok 3. Jadi seperti saya katakan tadi, slide-nya agar diperbarui atau dibagusi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anak-anak Bapak. Malam Pak.